Satu, yang terhormat Bapak Renda Yuliananta selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Kami dari kelompok satu program studi Administrasi Bisnis dan Pariwisata akan menjelaskan artikel ilmiah kami tentang strategi penerapan bisnis pada pariwisata dalam meningkatkan daya saing destinasi pariwisata setelah pandemi COVID-19. Adapun anggota dari kelompok kami ada saya sendiri Tito Abian, kemudian Hanif Faisal, Kodi Muhammad, Farhan Yoga, dan Gading Adri. Pandemi COVID-19 telah menghantam industri pariwisata di seluruh dunia dengan dampak yang signifikan. Sektor ini telah mengalami penurunan tajam dalam kunjungan wisatawan dan pendapatan pariwisata. Namun, dengan adanya pemulihan dari pandemi secara perlahan, penting bagi destinasi pariwisata untuk mengadopsi strategi bisnis yang tepat untuk meningkatkan daya saing mereka. Artikel ini membahas beberapa penerapan strategi bisnis yang dapat membantu destinasi pariwisata dalam menghadapi tantangan dan meningkatkan daya saing mereka setelah pandemi COVID-19. Pendahuluan, Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang menarik, menjadikannya destinasi wisata yang populer baik bagi turis asing maupun lokal. Kemudian selanjutnya, sektor pariwisata memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara dan membantu mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Selanjutnya, pariwisata melibatkan berbagai kegiatan fasilitas dan pelayanan disediakan oleh pemerintah, pengusaha, dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Selanjutnya, pandemi COVID-19 telah menghentikan operasional sektor pariwisata dan setelah pandemi berakhir, diperlukan strategi bisnis untuk menarik minat wisatawan dan memulai kembali sektor pariwisata. Selanjutnya, strategi bisnis merupakan rencana yang dibuat oleh organisasi untuk mencapai tujuan bisnisnya, termasuk dalam industri pariwisata. Selanjutnya, indeks daya saing wisata digunakan sebagai alat untuk mengukur daya saing antara destinasi wisata. Yang terakhir, Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1969. Kemudian terdapat kita menggunakan metode analisis SWOT pada strategi bisnis. Yang pertama yaitu ada strength atau kekuatan, terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu identifikasi keunggulan dan kekuatan internal perusahaan. Yang kedua yaitu fokus pada sumber daya, kapabilitas, reputasi, dan aset unik. Kemudian yang ketiga yaitu manfaatkan kekuatan ini untuk memaksimalkan peluang dan mengatasi kelemahan. Selanjutnya yaitu weakness ataupun kelemahan. Terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu kenali kelemahan internal perusahaan yang membatasi pertumbuhan. Yang kedua yaitu evaluasi keterbatasan sumber daya, keterampilan yang kurang, atau proses yang tidak efisien. Kemudian yang ketiga yaitu upayakan memperbaiki atau mengurangi kelemahan ini melalui peningkatan kinerja atau kolaborasi. Kemudian yaitu terdapat opportunity. Yang pertama, tinjau lingkungan bisnis eksternal dan identifikasi peluang yang ada. Yang kedua yaitu perhatikan tren pasar, perubahan regulasi, kebutuhan pelanggan yang berkembang atau segmen pasar yang baru. Kemudian yang ketiga, rencanakan strategi untuk memanfaatkan peluang-peluang ini dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Kemudian yang ketiga yaitu yang keempat yaitu threat atau ancaman. Yang pertama yaitu identifikasi faktor-faktor eksternal yang dapat mengancam kinerja bisnis kita. Tinjau persaingan yang ketat, perubahan teknologi, risiko ekonomi, atau perubahan kebijakan pemerintah yang mungkin dapat mempengaruhi bisnis kita. Kemudian yang ketiga yaitu buat strategi untuk mengurangi dampak dari ancaman ini atau mengubahnya menjadi peluang. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Strategi pengembangan bisnis destinasi wisata alam setelah pandemi COVID-19.
Wisata alam memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia untuk berbagai aktivitas wisata dan memperhatikan perlindungan lingkungan serta kebutuhan pengunjung. Yang kedua, pengembangan pariwisata di Indonesia harus menciptakan keseimbangan antara kebutuhan wisatawan dan masyarakat lokal. Yang ketiga, ada pelestarian alam dan kebersihan menjadi prioritas dalam pengembangan destinasi wisata alam. Selanjutnya, yang keempat, setelah pandemi COVID-19, strategi pengembangan bisnis destinasi wisata alam perlu mengakomodasi perubahan kebutuhan dan preferensi pengunjung dengan fokus pada kebersihan dan kesehatan. Yang kelima, penggunaan teknologi dan digitalisasi penting dalam strategi pengembangan bisnis destinasi wisata alam, termasuk pembayaran non-tunai, reservasi online, dan pemasaran digital. Yang keenam, penyesuaian kapasitas di verifikasi produk dan layanan, serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal untuk diperlukan dalam pengembangan destinasi wisata alam yang berkelanjutan. Contohnya, Gunung Bromo. Gunung Bromo melakukan inovasi dengan menambahkan kafe dan jembatan kaca yang memperjualbelikan keindahan alam. Gunung Bromo memanfaatkan aplikasi TikTok untuk memasarkan destinasi wisata mereka. Keputusan pemasaran ini dipengaruhi oleh banyaknya populasi mahasiswa di Kota Malang yang merupakan kota terkenal dengan wisatanya dan dekat dengan kawasan Gunung Bromo. Gunung Bromo menjalin kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan bisnis destinasi wisata buatan setelah pandemi COVID-19. Destinasi wisata buatan adalah tempat-tempat yang sudah dibuat atau dibangun oleh manusia untuk bisa menarik wisatawan. Destinasi wisata buatan semakin populer di era modern ini, menawarkan pengalaman dan atraksi yang diciptakan manusia untuk wisatawan. Untuk mempertahankan daya tarik dan keberlanjutan destinasi wisata buatan, strategi bisnis yang efektif sangat penting. Strategi bisnis yang efektif diperlukan untuk mempertahankan daya tarik dan keberlanjutan destinasi wisata buatan. Dalam rangka mempertahankan daya tarik dan mencapai keberhasilan jangka panjang, pemilik dan pengelola destinasi wisata buatan harus mengadopsi strategi bisnis yang mencakup diferensiasi tematik, inovasi teknologi, pengelolaan pengalaman yang terkoordinasi, pemasaran kreatif, dan fokus pada keberlanjutan lingkungan. Setelah pandemi COVID-19, strategi pengembangan bisnis destinasi wisata harus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan preferensi pengunjung, dengan fokus pada kebersihan dan kesehatan. Kebersihan dan kesehatan menjadi faktor utama yang harus diperhatikan dalam pengelolaan destinasi wisata buatan. Protokol kebersihan yang ketat, termasuk sanitasi rutin dan pengaturan kapasitas yang terbatas, harus diterapkan untuk memastikan keamanan pengunjung. Memberikan informasi yang jelas mengenai langkah-langkah kebersihan yang diambil akan membantu membangun kepercayaan pengunjung. Inovasi teknologi, pengelolaan pengalaman yang terkoordinasi, pemasaran kreatif, dan fokus pada keberlanjutan lingkungan adalah strategi penting dalam pengembangan destinasi wisata buatan. Destinasi wisata buatan dapat memanfaatkan teknologi seperti augmented reality atau VR atau virtual reality atau VR untuk memberikan pengalaman yang interaktif dan menarik bagi pengunjung. Penggunaan aplikasi mobile, panduan digital, atau pemandu wisata virtual dapat meningkatkan interaksi dan memperkaya pengalaman pengunjung di destinasi tersebut. Next. Promosi berbasis digital melalui media sosial, situs web, dan platform digital lainnya merupakan faktor kunci dalam strategi pengembangan bisnis destinasi wisata buatan. Pemasaran melalui media sosial, situs web, dan platform digital lainnya harus dimaksimalkan untuk menjangkau calon pengunjung. Konten menarik, foto, dan video yang memperlihatkan keunikan dan daya tarik destinasi dapat digunakan untuk membangun minat dan memikat pengunjung. Lalu, pengembangan layanan dan fasilitas inovatif, penambahan atraksi baru, kegiatan interaktif, dan perhatian dalam kenyamanan dan keamanan pengunjung adalah penting dalam pengembangan destinasi wisata buatan. Memperhatikan kenyamanan dan keamanan pengunjung seperti penyediaan tempat istirahat, area makan, dan fasilitas sanitasi juga menjadi perhatian penting dalam aspek pengembangan destinasi wisata buatan. Untuk poin terakhir yaitu kolaborasi dengan pemerintah daerah, komunitas lokal,
dan pelaku industri pariwisata lainnya dapat membantu dalam pengembangan destinasi wisata buatan. Kolaborasi ini dapat membantu dalam pengembangan infrastruktur, pemeliharaan destinasi, serta peningkatan pengalaman pengunjung secara keseluruhan. Dengan memantau tren pasar, mendengarkan umpan balik pengunjung, dan melakukan penyesuaian strategi yang diperlukan, destinasi wisata buatan dapat terus berkembang dan memenuhi kebutuhan pengunjung pasca pandemi COVID-19. Next. Untuk contoh dari destinasi wisata buatan sendiri ini adalah Jetipa Group. Jetipa Group memiliki banyak anak perusahaan seperti Museum Angkut, BNS, dan Jawa Timur Park. Jetipa Group melakukan kemitraan dengan pemerintah daerah tempat wisata mereka berada, yaitu terutama dengan KWB, yaitu Kawasan Wisata Batu. Jetipa Group menciptakan kawasan wisata dengan berbagai inovasi terbaru dan fasilitas yang mengikuti perkembangan zaman. Next. Jetipa Group menggunakan berbagai inovasi dalam strategi pemasaran, terutama di bidang teknologi. Mereka memanfaatkan platform TikTok untuk promosi, baik melalui konten yang dibuat oleh mereka sendiri maupun pengunjung. Meskipun menggunakan inovasi teknologi, Jetipa Group juga tetap menggunakan cara konvensional dalam pemasaran. Mereka memasang banner promo tiket di sekitar kawasan wisata untuk menjangkau orang yang belum melek teknologi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di bagian kesimpulan, artikel kami ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lalu kemudian kesimpulan dari artikel ilmiah kami yaitu strategi bisnis adalah fondasi yang sangat penting dalam pendirian dan pengembangan suatu bisnis, termasuk dalam industri pariwisata. Keberhasilan suatu destinasi pariwisata dalam mencapai pertumbuhan yang pesat bergantung pada efektivitas dan efisiensi implementasi strategi bisnis yang telah direncanakan. Salah satu alat yang penting dalam pengembangan strategi bisnis adalah analisis SWOT. Analisis SWOT digunakan sebagai panduan untuk mengembangkan bisnis dan mencapai kesuksesan. Strategi pengembangan bisnis akan berbeda antara destinasi wisata alam dan destinasi wisata buatan, karena karakteristik yang berbeda dari masing-masing jenis destinasi tersebut. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan pada industri pariwisata, termasuk penutupan banyak tempat wisata dan berbagai tantangan yang dihadapi oleh pelaku bisnis di sektor ini. Bagi para pelaku bisnis, tantangan utama adalah bagaimana menarik kembali minat pengunjung setelah pandemi. Upaya pertama yang harus dilakukan adalah membangun kepercayaan pengunjung adalah membangun terkait dengan keamanan dan kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan yang sesuai dengan arahan pemerintah. Selain itu, strategi bisnis yang tepat juga akan membantu destinasi pariwisata dalam meningkatkan daya saing mereka pasca pandemi COVID-19. Beberapa strategi yang dapat digunakan untuk memulihkan dan meningkatkan sektor pariwisata melalui analisis SWOT antara lain diversifikasi produk pariwisata, inovasi teknologi, pengembangan keberlanjutan, pemasaran digital, kolaborasi, dan keamanan wisatawan. Dengan menerapkan strategi ini melalui analisis SWOT, destinasi pariwisata dapat memulihkan minat wisatawan, membangun daya saing yang kuat, dan berkontribusi dalam mengembangkan sektor pariwisata secara global. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang artikel ilmiah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.